Jumpa lagi bersama kami di KM Talk, podcastnya KM ITK. Oke, jadi di tema kita yang kedua ini membahas seputar career preparation, dan di sini saya nggak sendiri ya, karena di sini saya juga ditemani sama Ibu Anissa ya. Oke, jadi mungkin dari Ibu Anissa bisa memperkenalkan diri dulu kali ya, Bu. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dari tim bimbingan karir ITK. Oke. Ya, jadi Bu Anissa ini dari bimbingan karir ITK ya teman-teman ya. Nah, jadi cocok banget nih buat tema kita hari ini ya, yaitu tentang persiapan karir setelah lulus kuliah. Oke, Bu. Jadi di sini saya bakal memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin kayak di sini kita lebih sesi sharing dan juga lebih ke diskusi gitu ya, Bu. Oke. Jadi yang pertama, Bu, gini ya, Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah kita ya sebagai mahasiswa, nah itu apa sih, Bu, yang harus dipersiapkan setelah lulus kuliah gitu? Oke, kalau ditanya apa yang harus dipersiapkan, sebenarnya ada banyak banget ya. Yang harus dipersiapkan ada banyak banget, tapi saya mau ajak teman-teman mahasiswa untuk kita menelusuri salah satu fakta dulu nih. Gitu. Jadi banyak banget riset yang mengungkapkan bahwa ternyata salah satu kontributor terbesar untuk seseorang bisa dikatakan sukses dalam karirnya adalah ketika dia memiliki soft skill. Dan itu prosentasenya besar banget, 80%. Sedangkan sisanya itu adalah hard skill atau technical skill. Jadi kalau ditanya apa yang harus dipersiapkan, saya bisa simpulkan bahwa yang pertama harus disiapkan itu adalah soft skill. Soft skill. Oke. Nah, membahas tentang soft skill dan juga hard skill nih. Nah, jadi soft skill ini apa aja ya, Bu? Nah, kita bicara soft skill tuh juga sebenarnya luas banget, macamnya tuh ada banyak banget. Cuman kembali lagi nih, karena konteksnya sharing untuk teman-teman mahasiswa yang akan nanti lanjut ke lanjut ke dunia karir kerja gitu ya. Kalau menurut Ditjen Dikti ada 5 soft skill penting yang harus dimiliki sama mahasiswa, dan ketika kalian punya 5 soft skill ini, insya Allah teman-teman bisa bersaing secara global. Apa aja itu? Yang pertama problem solving ya. Problem solving ini selalu ada ya, tiap tahun tuh dia nggak pernah bergeser, pasti akan ada soft skill ini yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah critical thinking itu juga penting. Kemudian yang ketiga kreatif gitu ya, jadi mahasiswa sekarang juga harus dituntut untuk bisa kreatif. Kemudian yang keempat itu adalah coordination with others, atau biasa kita sebut juga dengan communication skill, jadi kemampuan komunikasi gitu. Kalau ada yang bilang komunikasi kan kayaknya anak teknik nggak perlu jago-jago banget komunikasi, padahal nggak kayak gitu juga gitu. Nanti kalau kerja kita akan ketemu sama banyak unit, sama banyak divisi, gimana caranya komunikasi supaya nggak mudah menimbulkan konflik, gimana caranya komunikasi supaya bisa mencapai kesepakatan bersama, itu kan juga penting gitu ya. Kenapa? Itulah penting, namanya communication skill. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan cognitive flexibility. Nah, cognitive flexibility ini adalah tentang gimana teman-teman nanti bisa, pernah nggak sih, Mas siapa namanya? Mas Hages, pernah nggak sih ketemu orang gitu ya yang mindsetnya itu dia hitam sama putih, nggak ada abu-abu. Jadi orangnya idealis banget. Padahal sebenarnya kalau nanti kita kerja, penting banget untuk kita harus tahu nih, atau kita harus punya kemampuan dalam berpikir secara fleksibel. Jangan terlalu fokus sama hitam, atau jangan terlalu fokus sama putih. Kadang kita juga harus bisa mikir abu-abu. Jadi 5 soft skill itu yang teman-teman harus kuasai. Jadi dia teman-teman untuk 5 soft skill yang memang kita ya sebagai mahasiswa harus kuasai ya, karena penting banget ketika kita udah lulus dan juga bakal berguna di dalam dunia kerja. Oke, Bu. Jadi terus juga saya ada pertanyaan lagi ya, Bu. Jadi ketika kita memasuki dunia kerja ya, Bu. Nah itu pasti adanya kita melalui proses interview ya, Bu, supaya kita tuh bisa lolos dalam seleksi kerja. Nah dalam proses interview itu sebenarnya apa aja ya, Bu, yang bakal kira-kira dipertanyakan oleh HRD, lalu kira-kira apa yang bakal diluluskan gitu ketika melamar dunia kerja gitu. Sebelum saya bahas tentang interview, mungkin saya jelaskan dulu stepnya. Dalam proses seleksi perusahaan itu biasanya apa aja gitu ya. Iya, benar. Nah, yang pertama itu bisa tahap administrasi. Tahap administrasi itu kayak misal
Ya, teman-teman mulai mengumpulkan ijazah, kemudian akademik transkrip nih buat yang bentar lagi mau lulus, mulai di fotokopi sebanyak mungkin, mulai dilegalisir, kemudian yang belum di-scan silahkan di-scan, kemudian kayak dokumen-dokumen lain misalnya SKCK, surat sehat dan lain-lain itu juga harus mulai dipersiapkan. Kemudian CV itu juga penting gitu ya, karena namanya tahap awal administrasi, jadi CV juga harus disiapkan. Setelah administrasi, kalau teman-teman lolos, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu psikotes. Nah, psikotes ini juga cakupannya luas. Teman-teman nanti bisa tes psikologi, kadang juga dites intelijensinya. Jadi bisa mulai persiapan juga nih latihan kayak kemampuan numerik, spasial, bangun ruang gitu ya. Kemudian kemampuan verbal, persamaan kata, lawan kata dan lain-lain. Itu juga nanti diteskan biasanya pada saat psikotes. Setelah lulus psikotes nih Mas, lanjut lagi tahap berikutnya, namanya interview. Baru masuk ke interview nih. Interview ini nanti ya tahapan kita tanya jawab dengan HRD gitu ya. Dan setelah dari HRD kemudian lanjut ke user biasanya, ke unit di mana kita lamar. Gitu. Jadi tahapnya biasanya seperti itu. Nah, setelah interview lanjut berikutnya adalah LGD, Leaderless Group Discussion. LGD ini proses di mana kita akan dikumpulkan nih dalam satu grup gitu ya, biasanya 5-10 orang. Kemudian nanti kita bakal dikasih case tertentu dari HRD-nya. Kemudian kalian diminta untuk menyelesaikan case tersebut secara diskusi. Kayak gitu. Tahap akhir biasanya interview direksi. Jadi biasanya direksi nih yang melakukan interview ke kita. Tapi bukan berarti semua perusahaan melakukan semua gambaran itu, semua proses itu. Ada satu perusahaan yang mungkin dia cuman administrasi, psikotes, wawancara, udah. Ada yang cuman administrasi, psikotes, udah. Gitu. Jadi kembali lagi tidak semua perusahaan melakukan hal yang sama gitu ya, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu kalau kita bicara tahap seleksi yang ideal. Gitu. Menjawab pertanyaan interview tadi, apa aja sih Bu yang ditanyain? Macem-macem, banyak banget biasanya. Tapi intinya yang diungkap itu adalah lebih kepada cross check ya, apa yang teman-teman tulis di CV sama apa yang memang kelihatan nih biasanya lewat pertanyaan-pertanyaan yang bisa ngeliatin soft skill kita. Kayak contoh nih, misal di CV teman-teman nulis saya memiliki kemampuan komunikasi. Kita cek nih pada saat interview, bener nggak ini anak bisa komunikasi? Dia cakap bagus atau enggak gitu ya? Jadi lebih kepada cross check sih. Gitu, sama pengalaman organisasi. Jadi penting banget ya Bu untuk pengalaman organisasi. Penting banget. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk tahapan yang dilakukan saat interview. Dan juga ini Bu, saya ingin tanyakan nih, kan tadi ada tahap yang namanya kita juga harus melalui CV gitu ya. Nah, jadi CV ini apakah ini Bu, sebenarnya pembuatan CV ini kita harus membuatnya dengan yang sebaik mungkin atau dengan CV kreatif gitu ya Bu? Karena kan ada yang namanya CV kreatif. Nah, di dalam CV ini apa aja sih Bu yang harus kita tuangkan di dalam CV itu? Bicara tentang CV, sebenarnya ya bener banget, CV ada yang CV kreatif, ada juga yang ATS atau yang pernah dengar ya ATS ya. Nah, kembali lagi ke konteks perusahaan yang kita lamar gitu. Ada beberapa perusahaan yang memang mereka open recruitment yang pelamarnya bisa ribuan atau ratusan. Kebayang nggak Mas kalau misal satu HRD menyeleksi ribuan atau ratusan pelamar? Kan rasanya waktunya nggak akan cukup gitu, nggak akan efektif kan. Makanya dipakai biasanya dalam format ATS gitu. Tapi ada juga beberapa yang memang mereka CV biasa aja gitu, yang yang pakai desain pada umumnya yang teman-teman bisa ketemuin di entah itu Canva, entah itu platform lain yang biasa, saya yakin teman-teman lebih tahu lah ya kalau kayak gitu. Cuman ya kembali lagi ke konteks perusahaan yang dilamar gitu. Kemudian kontennya apa aja sih sebenarnya yang harus ada di CV? Nggak muluk-muluk, sebenarnya simple banget. Yang pertama pasti data pribadi. Data pribadi kayak nama lengkap kalian, kemudian tempat tinggal kalian, nomor telepon, karena itu kan pasti nanti akan dihubungi ya. Jadi informasinya juga harus valid. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pengalaman organisasi. Organisasi itu juga penting banget. Jadi semakin banyak kalian punya banyak kegiatan, semakin banyak juga bahan HRD untuk interview kalian.
Jadi masukin pengalaman organisasinya, kemudian masukin juga skillnya, baik itu hard skill maupun soft skill. Gitu ya, hard skillnya kayak misal standar ya, kayak kemampuan bahasa Inggris, kemudian kalau kalian pinter desain ya masukin aja kemampuan dalam desain gitu ya, ada Photoshop atau apapun, sebutkan toolsnya. Dan kalau soft skill ya sampaikan aja, kalau misal kalian pandai komunikasi, tulisin aja communication skill, leadership skill dan lain-lain. Jadi cakupannya hard skill dan soft skill. Gitu. Intinya itu aja. Nah, lalu ini Bu, untuk kita sebagai yang belum jadi kayak habis lulus kuliah ya, dan itu kan sifatnya kita jadi fresh graduate ya, belum ada pengalaman kerja. Nah, jadi kira-kira yang cocok untuk dimasukin ke CV itu apa ya Bu? Misalkan kayak dalam dunia kerja, apakah seperti magang atau kerja praktik itu masuk ke dalam pengalaman kerja Bu? Masukin aja, karena itu juga termasuk dalam experience ya. Jadi apapun pengalaman yang berkaitan atau sekiranya dia punya relevansi dengan pekerjaan yang dilamar, itu masukin aja. Apalagi kalau kita bicara magang gitu ya, wah itu semakin kalian punya banyak pengalaman, kemudian ada sertifikatnya gitu ya, itu semakin baik. Jadi itu juga termasuk bagian yang bisa dimasukin ke CV sih. Oke, jadi bisa masuk ke CV ya Bu, untuk pengalaman kerja. Betul. Oke. Apalagi jadi ini juga saya masih nyangkut CV ya Bu, pertanyaannya Bu. Nah, tadi kan ada yang namanya soft skill kita harus dimasuki ke dalam CV. Nah, apakah kita masukin itu, karena kan saya juga pernah Bu, kayak mereview juga hasil CV dari teman-teman saya gitu. Nah, di dalam CV-nya mereka itu untuk soft skill tuh kayak dikasih contohnya rate-nya nilainya berapa gitu. Misalkan kemampuan komunikasinya contohnya nih dalam skala 5, nulisnya skalanya 4 dan juga yang lainnya begitu Bu. Itu apakah ngaruh Kak Bu? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara efektif enggaknya, kalau di CV itu sebenarnya nggak perlu dikasih rate, karena itu kayak penilaian subjektif kita gitu kan. Padahal kan sebenarnya ya dari mana kita tahu, misal dari skala 1 sampai 10 teman-teman communication skillnya ditaruh di posisi 8 misalnya. Apakah itu penilaian saya? Kan bukan, itu kan penilaian subjektif dari yang membuat CV gitu. Jadi saran saya kalau bikin CV sih nggak perlu dimasukin skalanya. Gitu. Jadi nggak terlalu penting ya teman-teman sebenarnya kalau untuk memasukkan skala gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan kita pengen masukin soft skill itu yang tinggal masukin aja, nggak perlu pakai skala prioritasnya ada berapa. Betul. Gitu. Nah, nambahin sedikit juga, kadang tuh banyak yang nanya ke saya ya kayak Bu, ini saya desainnya harus gimana, harus benar. Yang sebenarnya kembali lagi kayak yang saya bilang tadi di awal, yang penting isinya, yang penting kontennya gitu. Kecuali memang kalian dari jurusan-jurusan kayak misal desain komunikasi visual, itu kan pasti desain juga menjadi salah satu indikator penilaian gitu kan. Tapi kalau teman-teman dari jurusan lain yang memang sekiranya melamarnya ke perusahaan-perusahaan yang tidak berkaitan dengan hal desain tadi, yang penting itu kontennya juga gitu yang penting. Nggak usah terlalu berlebihan, dan ingat juga terkait dengan pewarnaan. Biasanya kalau bikin CV hindari warna gelap, karena kalau warna gelap itu kesannya kayak suram gitu ya. Jadi pakai white space aja yang belakangnya putih, kontras antara tulisan sama background. Jadi HRD-nya juga nggak sakit mata gitu ngelihatnya. Gitu sih. Oke. Kayaknya penjelasannya sangat menarik banget ya teman-teman ya. Dan juga saya juga ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu. Nah, untuk ini sih Bu, dalam contohnya kayak interview tadi ya. Nah, interview tadi itu kan ada mungkin kayak interview ke psikolog, lalu ada user, lalu juga ada tim direksi. Nah, mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan contohnya ya ke user ini lebih ke departemennya gitu ya Bu, yang diambil gitu ya Bu. Betul ya. Nah, lalu Bu, pertanyaan saya ini Bu, misalkan nih kita ya waktu masih mahasiswa ini kita lebih ke ini ya Bu, kayak kita juga cari pengalaman kerja, contohnya freelance ya di tempat lain yang sebenarnya freelance-nya itu nggak ada berhubungan sama program studi kita yang sekarang gitu. Nah, apakah ketika kita saat melamar ya di perusahaan yang sesuai sama program studi kita, dan sedangkan pengalaman kerja kita yang contohnya di freelance itu nggak sesuai sama bidang kita yang sekarang itu, apakah kira-kira bisa
cukup untuk syarat diterima dalam dunia kerja. Oke. Jadi gini Mas Agus, biasanya HRD itu ngasih pertanyaan-pertanyaan itu kan yang kadang nggak kita duga-duga, kayak hal simpel doang kok ditanyain sih gitu, karena kadang tuh kita kaget gitu, kita bisa udah bikin list gitu ya, list pertanyaan banyak banget, kayaknya nanti bakal ditanya ini, tapi pas dihadapkan langsung sama HRD-nya tuh kadang kita kaget gitu loh, kok out of the box banget nih pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi kadang kita ketemu pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar kita gitu. Nah sebenarnya apa yang mereka tanyakan itu tuh lebih kepada, kembali yang saya bilang pertama tadi, mereka ingin mengungkap soft skill-nya. Terus kalau pertanyaannya tadi, gimana Bu kalau saya ditanya tentang pengalaman kerja tapi pengalaman saya ini nggak berkorelasi dengan jabatan yang saya lamar gitu, nggak apa-apa, sampaikan aja, karena ada banyak aspek yang dilihat di sana. Misal ternyata Mas Agus sambil kuliah, saya sambil kuliah sambil punya pengalaman kerja di coffee shop misalnya ya, sebagai apa tuh biasanya bikin kopi gitu. Nah aspek soft skill yang bisa kita lihat di sana adalah dia pekerja keras nih gitu. Dia fokus akademis tapi dia juga bisa membagi waktunya untuk sambil kerja, karena mungkin untuk tambah-tambahan uang dan hal sebagainya. Ya itu tadi aspek soft skillnya, selain kita bisa lihat time management, IPK bagus tapi sambil kerja, berarti time managementnya bagus nih. Gitu. Kemudian pekerja keras juga nih karena ternyata IP-nya stabil walaupun sambil kerja gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama ketidaksesuaian antara freelance kamu dengan jabatan yang kamu lamar gitu. Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan yang memang berdasarkan dari pengalaman saya gitu sendiri pribadi ya, karena ini ya Bu, selama saya pandemi ini saya juga sambil kerja gitu ya, tempat lain sambil freelance juga gitu. Dan tambahan sedikit, justru itu bagus Agus, karena biasanya ada pertanyaan gini nih dari HRD, biasanya untuk fresh graduate ada masa tunggu kan nggak mungkin, ada beberapa mayoritas mahasiswa yang setelah lulus pasti ada masa tunggu, entah 3 bulan, entah sebulan, entah setahun, 6 bulan, ya semoga Agus nanti sebulan udah dapat kerja ya. Cuman biasanya kalau ada masa tunggu itu HRD bakal nanya nih, apa yang kamu lakukan selama proses pencarian kerja ini gitu. Ya dengan ada aktivitas ya semakin itu jadi selling point-nya si pelamar tadi gitu, berarti anak ini nggak stuck nunggu panggilan, maksudnya ada aktivitas yang dia lakukan. Kalaupun nggak ada freelance nggak apa-apa, ikutin pelatihan-pelatihan, webinar-webinar kayak soft skill, hard skill, tentang sesuai peminatan jurusan kalian aja gitu. Intinya kalau ditanya apa yang kamu lakukan setelah lulus gitu, yang ngelamar kerja aja Bu, ya jangan jawab kayak gitu. Jadi jawabnya, saya mengikuti banyak pelatihan soft skill maupun hard skill, dan di samping itu saya juga melakukan freelance Bu sambil menunggu sambil menunggu panggilan pekerjaan dari perusahaan yang saya lamar gitu. Jadi jangan ada kekosongan. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi saat kita udah lulus kuliah nih dan masih ada waktu tunggu, memang kita harus mengungkapkannya seperti yang Ibu bilang tadi ya, gitu ya. Oke, jadi apalagi nih yang biasanya Agus alami deh, ini kan bentar lagi lulus ya, semester akhir kan. Ada nggak sih kayak ketakutan terbesar? Jadi saya wawancara nih, nggak apa-apa nih. Apa ketakutan terbesarnya sebagai fresh graduate nih, biasanya ketakutan terbesarnya tuh apa sih? Takut nggak dapat kerja nih atau apa biasanya? Mungkin saya pertanyaannya nih Bu, berdasarkan pengalaman pribadi saya lagi mungkin jadi ini ya. Jadi Bu, untuk sekarang ini kan saya juga sambil usaha juga ya. Nah usaha juga sambil freelance juga gitu ya Bu selama kuliah ini. Nah misalkan nih Bu, dari pengalaman saya pribadi juga, jadi kan misalnya nih saya setelah lulus kuliah, saya pengen fokus ke usaha dulu ya, ke bisnis dulu gitu ya. Nah biasanya kan juga gini Bu, misalkan nanti misalkan saya terstuck dengan usaha saya dan saya pengen melamar dunia kerja gitu ya Bu. Nah biasanya kan di dalam persyaratan dunia kerja itu kan Bu ada kayak batasan umur. Nah jadi kalau misalkan dari saya yang pengen fokus usaha dulu, nah tapi nanti pengen kerja juga, nah dengan misalkan umur saya yang udah nggak cukup, itu bagaimana nih? Sebenarnya itu pilihan ya. Mau berkarir langsung di dunia kerja silahkan, mau
fokus di bisnisnya juga nggak apa-apa gitu. Lagi-lagi itu pilihan, semua orang punya pilihan masing-masing. Cuman poinnya itu tadi, kadang kita tuh juga harus bikin kayak deadline waktu gitu. Kita harus ngeset waktu, ngeset goals kita 3 tahun ke depan apa, 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa gitu. Mungkin sekarang mau fokus bisnis, tapi kasih limit waktu. Oke, saya mau fokus di bisnis sekian tahun. Setelah itu kalau memang stagnan dan belum bisa berkembang, oke, saya putuskan untuk coba dunia kerja dulu. Siapa tahu nanti ada peluang bisnis saat saya kerja misalnya. Tapi jangan terbuai gitu ya. Kadang orang tuh kan mungkin dia nggak ngasih goals tertentu di tahun ketiga, 3 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, sampai akhirnya dia tiba-tiba udah 27 tahun aja nih, tiba-tiba udah 25 tahun aja nih. Padahal kan biasanya ada usia-usia tertentu yang menjadi syarat untuk masuk ke suatu perusahaan. Oke. Ya, sangat menarik lagi ya untuk jawaban dari Ibu Anissa, karena juga berdasarkan pengalaman pribadi saya juga ya. Dan juga ya kemarin pun juga saya sempat memikirkan gitu ya, apakah saya harus lanjut pengen ngembangin usaha saya kah, atau pengen karir kerja gitu. Dan juga ini sebuah permasalahannya dari segi, contohnya dari keluarga ya, dari orang tua. Nah, dari orang tua tuh juga kayak gimana ya, pasti orang tua tuh pasti punya ketakutan terbesar ya gitu ya. Jadi kayak dari orang tua saya lebih baik kerja aja gitu, karena kan usaha tuh nggak nentu juga gitu ya Bu. Misalkan ekspektasi beberapa tahun ke depan tuh bakal sebesar apa usaha kita gitu. Oke, jadi podcastnya saya misalnya curhat konseling ya. Jadi curhat ya. Iya, Hages, kadang apalagi lagi pandemik ya, wajar banget orang tua tuh pasti mau yang terbaik buat anaknya, itu pasti. Itu nggak bisa dikompromi lah, pasti. Namanya orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya gitu. Cuman kadang kita juga harus bisa fokus sama diri kita. Kalau memang teman-teman merasa bahwa jiwa saya bisnis, pertahankan itu gitu. Karena yang tahu kita punya potensi apa tuh kita sendiri gitu. Jadi kalau memang kamu merasa pada saat ini bisnis adalah jalan hidup saya pada saat ini, sampaikan itu ke orang tua dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa yang enak. Karena kadang setuju nggak? Kadang kita sama orang tua tuh suka adu argumen dengan bahasa yang tanpa kita sadari tuh kayak agak nyolot gitu ya. Padahal kan sebenarnya semua sumber masalah itu adalah dari komunikasi gitu. Orang tua akan paham kalau kita tahu gimana caranya komunikasi sama mereka. Sampaikan apa yang menjadi minatnya Hages supaya nanti orang tua juga lama-lama akan paham. Tapi itu tadi saya bilang, kasih timeline gitu ya. Jadi target saya nih Bapak Ibu 3 tahun saya fokus dulu nih bisnis. Kalau stagnan, kalau nggak ada perkembangan, saya akan coba kerja nih Bu gitu. Tapi kalau ternyata saya ada progres bisnisnya dalam jangka waktu 3 tahun, ya saya akan lanjutkan ini gitu. Jadi kasih gambaran itu ke orang tua secara clear supaya mereka juga bisa support kamu dengan maksimal. Gitu. Jadi pembelajaran juga ya buat saya. Karena mungkin juga bisa saya terapkan nih sehabis pulang dari sini, langsung bilang ke orang tua dengan mengkomunikasikan dengan baik. Mungkin Bu itu saja ya Bu, beberapa pertanyaan dan juga diskusi, bahkan sampai curhat di pribadi malah jadinya ya gini ya teman-teman ya. Jadi semoga ya harapannya buat teman-teman yang nonton KM Talk untuk tema hari ini ya, tema kedua ini seputar persiapan karir ya, menjadi tolak ukur teman-teman ya buat kedepannya setelah lulus kuliah itu kalian harus apa gitu. Dan di sini kita udah menemukan jawabannya dari Ibu Anissa ya. Gitu. Boleh ini lagi nggak ajak teman-teman buat follow Instagramnya ITK Career Center. Soalnya di situ kadang banyak info lowongan pekerjaan juga. Kalau misal teman-teman mau cari tahu tentang informasi loker atau tentang pelatihan soft skill, itu bisa follow Instagramnya @ITK Career Center. ITK Career Center ya. Teman-teman itu ya, untuk seputar dunia kerja itu ada di situ ya Bu. Untuk lowongan juga ada ya Bu. Ada juga di situ ya. Jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja ya Bu untuk sesi podcast kita kali ini. Terima kasih saya lagi ucapkan ke Bu Anissa ya udah mau menerima undangan saya ya untuk
berbagi kisah pengalaman dan juga tipsnya untuk persiapan setelah lulus kuliah. Oke, terima kasih ya teman-teman, dan juga jangan lupa karena podcast kita nggak cuma 2 aja ya teman-teman, tapi ada ketiga lagi, dan jangan lupa untuk ditonton dan juga di like ya untuk video ini ya, dan juga jangan sampai ketinggalan untuk podcast kita yang selanjutnya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.